Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma linahtadiya an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa tabi'in wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Jumpa lagi di Laode Rahim bin Ali Channel dalam bahasan agama. Kali ini saya akan membahas apa sebenarnya rahasia sepertiga malam. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali rahasia yang bertebaran di bumi ini, baik rahasia yang manusia bisa menguaknya atau rahasia yang tetap tinggal rahasia, yang hingga episode dunia berakhir akan tetap menjadi rahasia yang tak pernah terbuka, dan baru akan terbuka tabir itu setelah manusia berada di kehidupan kedua. Lantas apa dengan angka sepertiga? Mengapa berhitung di usia 40 tahun? Ada suatu rahasia di bilangan 40 tahun yang perlu kita perhatikan. Usia 40 tahun adalah usia kenabian. Nabi Muhammad SAW diangkat Allah menjadi utusannya di usia ini. Tentu ada sesuatu yang akan kita bahas, yang paling menarik, yang akan patut kita perhatikan. Mengapa Allah mengutusnya di usia 40 tahun? Kalau kita perhatikan, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Rasulullah untuk selamanya di usia 63 tahun. Berarti beliau menjadi rasul selama 23 tahun yang ekvivalen dengan sepertiga usia beliau. Maka di sepertiga akhir itu, usia itulah seyogianya manusia mawas diri. Di sepertiga akhir usia itu manusia harus terus meningkatkan kualitas ibadahnya layaknya seorang nabi. Tetapi sayangnya masing-masing orang tak ada yang mengerti kapan batas akhir usianya, karena usia atau umur seseorang berada dalam rahasianya. Hanya Allah yang maha mengetahuinya. Seperti di dalam Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 59. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tiada selai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Di dalam Al-Quran surat Al-Munafikun surat ke-63 ayat 10 yang berbunyi, Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat berserikat dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Seperti yang dinyatakan ayat Al-Quran di atas, tak ada yang mengerti kapan kematian akan menghampiri seseorang. Tiba-tiba saja di saat manusia lalai, kematian datang menyergapnya. Karena itu setiap orang harus selalu bersiap akan kedatangannya. Mari kita kembali pada persoalan umur manusia yang sedang kita berbincangkan. Andai saja kita mengerti bahwa usia kita nantinya 90 tahun, maka 30 tahun terakhir sepertiga akhir harus kita gunakan sebaik mungkin. Andai kata usia kita 60 tahun, maka 20 tahun terakhir sepertiga akhir harus kita gunakan sebaik-baiknya. Andai kata usia kita 30 tahun, maka 10 tahun terakhir sepertiga akhir harus kita gunakan sebaik mungkin. Dan andai kata umur seseorang hanya 30 hari saja, maka 10 hari terakhir sepertiga akhir harus gunakan sebaik-baiknya yang lebih istimewa dari biasanya. Mengapa?
Lihatlah perilaku kita di bulan Ramadan sebagai bulan yang sangat istimewa. Kita disuruh Rasulullah agar memerhatikan 10 hari terakhir di bulan itu. Perilaku kita dianjurkan lebih istimewa dibandingkan hari-hari sebelumnya. Kita disuruh itikaf di masjid untuk mengurung diri dari perbuatan dosa. Kita disuruh Rasul senantiasa membuat lidah basah dengan zikir agar sendi tubuh kita tak pernah henti dari substansi gerakan sholat, dan agar hati serta pikiran kita tak pernah lalai dalam mengingat Allah. Demikianlah seharusnya sepertiga waktu di akhir usia kita harus kita gunakan untuk itikaf, mengurung diri dari dosa, dan selalu introspeksi dari hilaf dan salah. Kapan sepertiga usia kita? Adakah manusia yang mengerti kapan habis umurnya? Apakah hari ini kita sudah masuk sepertiga usia kita, atau bahkan sudah lewat? Adakah manusia yang tahu kapan ia menghadap Allah Azza wa Jalla? Karena kita semua tak diberi pengetahuan tentang itu. Maka mulailah itikaf sejak saat ini. Jangan menunggu esok atau lusa. Introspeksilah. Mari kita berbenah diri dan selalu berbuat baik. Warnailah sepertiga akhir usia kita dengan nuansa itikaf agar kita meninggalkan dunia pada ini dengan husnul khotimah. Di mana kita melakukan itikaf? Apakah kita setiap saat dan waktu terus berada di dalam masjid, berdoa tak kenal lelah, terus tak bekerja dan tidak mengurusi keluarga dan masyarakat kita? Itu tidak. Lalu di mana kita melakukan itikaf? Kita melakukan itikaf dalam masjid kehidupan kita. Jika kita berperilaku baik, sebenarnya kita sedang membangun sebuah masjid yang sangat indah, masjid rohani yang tak akan roboh, masjid dalam diri kita yang ajannya selalu berkomandang di dalam hati, yang setiap saat terus memanggil kita untuk mengingat Allah. Masjid adalah tempat sujud. Maka di dalam perilaku itulah kita senantiasa bersujud kepada Allah. Sujud mempunyai makna kita bertawadu di hadapan Allah. Begitu tingginya Allah, begitu rendahnya kita, begitu sucinya Allah, begitu kotornya kita, begitu besarnya Allah, dan begitu kerdilnya kita. Maka jika substansi dan perilaku kita terus sujud, ini kita terapkan dalam kehidupan, insya Allah kita sedang bersujud. Dengan sujud yang sebenarnya kepada Allah, bersujud dalam arti luas, tidak sekedar kening atau wajah kita yang kita rendahkan, tetapi seluruh ego kita, seluruh kekuasaan kita, seluruh ilmu kita, seluruh harta kita, semua kita kecilkan. Atau jika mungkin kita tiadakan, karena yang ada hanya Allah Sang Pencipta. Kita benar-benar hanya membesarkan Allah semata, karena memang hanya Allah yang pantas dibesarkan. Semua kecil karena inilah wajah tempat berteduh bagi siapa yang memerlukan pertolongannya. Inilah wajah yang selalu menyenangkan bagi siapa yang melihatnya. Maka ketika di akhir nanti, wajah ini akan bersinar dan bercahaya, seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran, surat Al-Fatih, surat ke-48, ayat 29. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan Muhammad adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada wajah muka mereka bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka di dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, di antara mereka ampunan dan pahala yang paling besar. Di dalam Quran surat Al-Hadid surat 57 ayat 12, artinya
yaitu pada hari ketika kamu melihat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan, dan sebelah kanan mereka dikatakan kepada mereka, pada hari itu ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang banyak. Selain rahasia pada usia 40 tahun, kenabian dan 10 hari terakhir yang disunahkan itikaf, masih banyak rahasia tentang sepertiga yang mewarnai kehidupan manusia. Di antaranya adalah bahwa sholat malam yang begitu mujarab, yang doa-doa di dalamnya diperhatikan Allah, adalah waktu sepertiga malam terakhir menjelang pagi. Menurut Rasulullah SAW, di saat itu turun 2 malaikat ke langit dunia, yang keduanya berdoa kepada Allah. Malaikat sebelah kanan mendoakan agar orang-orang yang suka menafkahkan hartanya di jalan Allah senantiasa sukses dengan hartanya berkat kedermawannya. Sedangkan malaikat sebelah kiri mendoakan agar orang yang kikir mereka akan binasa bersama harta yang ia tinggalkan itu. Selain itu, dalam suatu riwayat Rasulullah SAW bercerita bahwa pada suatu musim panas yang sangat, terdapat seorang pengembara yang terkejut karena mendengar suara di atas awan yang menyuruh awan bergerak ke suatu tempat untuk menurunkan hujan di atas sebuah kebun milik seseorang. Mengapa kebun tersebut mendapat suatu keistimewaan, sementara kebun yang lain sedang berkekeringan? Pengembara tersebut kemudian menemui sang pemilik kebun. Apa penyebabnya sehingga si pemilik kebun begitu mendapat perlakuan istimewa? Maka terjadilah dialog kecil antara pengembara dengan pemilik kebun. Dari hasil pembicaraan itu, terjawablah ternyata si pemilik kebun melakukan amalan yang sangat istimewa, yaitu ia membagi hasil kebunnya menjadi 3 bagian. Sepertiga hasil dinikmati bersama keluarganya, sepertiga lainnya dibibitkan kembali agar menjadi modal berikutnya, dan sepertiga lagi didermakan di jalan Allah. Itulah yang menjadikan kebun tersebut terus panen dan menjadikan kebun yang selalu subur. Insya Allah demikian pula dengan harta kita. Harta kita akan terus berkembang dan berlipat jika digunakan paling tidak untuk 3 kepentingan tersebut. Meskipun tidak banyak sepertiga dalam hitungan matematis, paling tidak kita gunakan untuk 3 kepentingan tersebut. Dinikmati bersama keluarga, dibibitkan kembali atau diputar untuk memperbesar modal, kemudian dikeluarkan atau diletakkan di jalan Allah. Inilah rahasianya. Indahnya bermunajat di sepertiga malam. Waktu malam adalah waktu yang secara umum dipakai untuk istirahat bagi orang-orang yang beraktivitas di siang hari. Dan memang demikianlah sunatullah, bahwa sebagian besar manusia melakukan kegiatan mulai pagi hingga malam, seperti juga aktivitas sang mentari yang sejak waktu fajar sudah muncul di ufuk timur, kemudian terus berjalan sampai akhir tenggelam di ufuk barat. Di dalam Al-Quran surat Al-Furqan surat 5 ayat 47, dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangun berusaha. Kemudian di dalam Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 96, dia mengizinkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Selain waktu malam dipakai untuk istirahat, sebagai ketentuan yang berlaku umum, waktu malam juga dipakai sebagai momen istimewa bagi orang yang ingin mengabdi kepada Sang Khalik secara khusus. Di waktu inilah doa seorang hamba begitu terasa masuk ke relung hati, dan karena begitu meresapnya doa dan pengharapan serta pujian yang dilakukannya saat itu, maka Tuhan pun meridainya. Inilah yang oleh Rasulullah SAW sebut sebagai waktu istimewa, karena doa-doa di saat itu didengar Allah untuk dikabulkannya. Kapan tepatnya waktu itu? Saat istimewa itu menurut Rasulullah dimulai ketika malam memasuki sepertiga terakhir menjelang pagi. Karena itulah marilah kita bangun di saat-saat indah itu. Kita ambil air wudhu untuk mencuci segala perbuatan yang hilaf dan salah. Karena siapa yang bangun malam, kemudian ia berwudhu dengan penuh khusyuk untuk menghadap Zat Sang yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, insya Allah akan ia temukan suatu keadaan yang sangat menerangkan hatinya. Itulah malam yang betul-betul istimewa, di saat semua orang lelah dan lelap dalam tidurnya. Kemudian
ada seorang hamba dengan sengaja bangun malam untuk bermunajat kepada Tuhannya, maka subhanallah, dia pasti orang-orang yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berlomba secara diam-diam untuk melakukan sholat malam. Sholat malam adalah rahasia kita dengan Sang Pencipta. Di saat malam sedang sunyi dan dunia memadu sepi, mari kita melakukannya. Tak perlu kita tunjukkan kepada siapapun. Biarlah Allah sendiri sebagai saksi. Tak perlu kita pamerkan kepada manusia. Biarlah tubuh kita yang menjadi saksi. Biarlah sajadah kita yang menjadi saksi. Biarlah kaki dan tangan kita yang menjadi saksi. Biarlah kulit dan pori-pori tubuh kita yang menjadi saksi. Biarlah desiran angin malam yang menjadi saksi. Biarlah sepi malam yang menjadi saksi. Dan biarlah air mata kita yang menjadi saksi. Tanpa peduli orang lain perlu tahu, cukuplah Allah yang jadi saksi. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 96, katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sesungguhnya Dia adalah Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Di dalam Al-Quran surat An-Nur surat ke-24 ayat 24, pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Kita bangun sepertiga malam tak lain karena sebuah kerinduan, tak ada kepentingan lain selain ingin bertemu dan mengagungkan serta bertasbih memujinya. Kemudian memohon ampunan atas segala dosa dan bersujud sepuas-puasnya. Siapa saja yang mempunyai niat dan keinginan untuk mendekat kepada Allah, niscaya dia akan mendekat jauh lebih dekat dan lebih cepat, sebagaimana yang diceritakan dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, aku menurut dugaan hamba-hambaku terhadapku. Aku bersamanya apabila ia ingat kepadaku. Jika ia ingat kepadaku dalam dirinya, maka aku mengingatnya di dalam diriku. Jika ia ingat aku di dalam kelompoknya, maka aku ingat kepadanya di dalam kelompoknya, kelompok yang lebih baik dari kelompoknya. Jika ia mendekatkan kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, maka akan mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka akan datang kepadanya dengan berlari. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan seorang hamba yang arif mendekat kepadanya, dan betapa Allah begitu memperdulikannya. Maka janganlah kita sia-siakan waktu malam yang luar biasa indahnya ini untuk beraudiensi dengannya. Setiap detik yang kita lalui di sepertiga malam akan menjadi bukti dalam kehidupan nanti. Setiap tetes air mata yang jatuh karena penyesalan pun akan menjadi bukti untuk meninggalkan kesalahan. Setiap ruas dan sendi yang terus bergerak mengikuti ritme salat, insya Allah juga menjadi bukti akan kita pada saat tahu. Setiap tetes air wudhu yang jatuh dari anggota tubuh adalah penghapusan dosa dan salah yang telah kita lakukan. Maka bersama dengan jatuhnya tetesan demi tetesan air wudhu yang kita kerjakan, insya Allah saat itu mata kita telah suci dari pandangan yang salah, telinga kita telah suci dari pendengarannya yang tak berfaedah, mulut kita bersih dari kata-kata dosa, kaki dan tangan pun kita telah bertasbih dari perbuatan tercela. Semua aktivitas pembasuhan itu pada hakikatnya adalah membasuh hati agar jernih dan bersih dari dosa. Bahkan agar hati kita menjadi hati yang selalu bersyukur tiada habisnya. Maka kalau sudah berada dalam kondisi seperti itu, sungguh tak ada lagi persoalan sebesar apapun, karena kita begitu dekat, bahkan telah merapat dengan Sang Pencipta alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sepertiga malam saat itu begitu indahnya dan begitu tahajud kita saat itu merupakan tahajud cinta yang tak ada duanya. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 79, dan pada sebagian malam hari bersembahyang, tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Saudara-saudaraku sekalian, mana dari sepertiga malam ini memberikan kita suatu pelajaran bahwa banyak-banyak kita berdoa di sepertiga malam, sehingga kita akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan
diampuni segala dosa. Demikian dari Laudara bin Ali, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.